Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masuk pada pembelajaran pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelumnya sudah pada tahu belum bagaimana konsep pengurangan bilangan bulat? Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Kira-kira bagaimana ya konsep pengurangan bilangan bulat? Apakah sama dengan penjumlahan bilangan bulat? Mari kita perhatikan. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat sama dengan penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya. Nah, kita perhatikan ya. Pengurangan A oleh B itu sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Seperti A dikurang B itu sama dengan A ditambah dengan negatif B. Begitu pula dengan A dikurang negatif B itu sama dengan A ditambah B. Jadi, pengurangan dua bilangan bulat sama dengan penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya. Maksudnya dengan lawannya, satu bilangan bulat positif, satu lagi bilangan bulat negatif. Seperti yang pertama tadi, A dikurang B itu bisa kita buat menjadi penjumlahan A ditambah dengan lawan dari positif B adalah negatif B. Begitu pula dengan yang kedua, A dikurang negatif B itu dapat kita buat penjumlahan A ditambah dengan lawan dari negatif B adalah positif B. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 12 dikurang 18 itu bisa kita buat menjadi 12 ditambah negatif 18. Ini mengikuti yang mana? Yang pertama. Nah, kira-kira 12 ditambah negatif 18 berapa ya hasilnya? Ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Hasilnya adalah negatif 6. Nah, begitu pula dengan contoh yang kedua. 16 dikurang negatif 9. Bisa kita buat penjumlahannya. 16 ditambah 9. Itu hasilnya 25. Kemudian contoh yang ketiga. Negatif 24 dikurang negatif 34. Kita buat penjumlahannya. Negatif 24 ditambah 34. Sama dengan 10. Nah, kira-kira mudah ya. Kalau sudah paham pada pengurangan bilangan bulat, sekarang kita masuk pada sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, apa saja ya sifat-sifat pengurangan bilangan bulat? Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat itu hanya satu, yaitu pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Maksudnya, bersifat tertutup, jika ada dua bilangan bulat A dan B dikurangkan, maka hasilnya akan berupa bilangan bulat juga. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C, di mana C itu adalah bilangan bulat juga. Contohnya seperti apa? Misalkan, negatif 15 dikurang 7. Nah, negatif 15 dikurang 7 kira-kira hasilnya berapa ya? Negatif 21. Nah, negatif 15, negatif 7, dan negatif 21 itu berupa bilangan bulat. Nah, sekarang coba kalian tentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Kira-kira bisa ya kalian kerjakan di buku latihan. Nah, yang tadi sudah pada dikerjakan belum? Ini hasilnya. Jawaban kalian benar atau salah? Coba diperiksa. Kita lihat ya. Yang A.
negatif 67 ditambah 35, kemudian ditambah negatif 54. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, harus dikerjakan dari depan. Jadi, yang pertama kita kerjakan adalah negatif 67 ditambah 35. Berapa ya hasil negatif 67 tambah 35? Hasilnya negatif 32. Nah, kemudian negatif 32 dijumlahkan lagi dengan negatif 54. Maka hasilnya negatif 86. Begitu pula yang B. Negatif 39 dikurang 73 dikurang negatif 68. Kerjakan dari yang paling depan terlebih dahulu. Negatif 39 dikurang 73 hasilnya negatif 112. Kemudian dikurang dengan negatif 68. Tadi sifat pengurangan bisa dijadikan menjadi penjumlahan dengan lawannya. Nah, berarti kita bisa buat menjadi penjumlahan. Negatif 112 dijumlahkan dengan lawan dari negatif 68 berapa ya? Positif 68. Makanya negatif 112 ditambah 68. Hasilnya negatif 44. Nah, mudah kan? Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk pada materi perkalian dan pembagian. Nah, perkalian pada bilangan bulat itu meliputi bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Nah, misalkan ada dua nih bilangan bulat, A dan B. Perkaliannya bisa salah satu bilangan bulat positif, salah satunya bilangan bulat negatif, dan bisa dua-duanya bilangan bulat positif, dan bisa dua-duanya bilangan bulat negatif. Nah, untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh ya. Nah, sebelumnya sudah pada tahu konsep perkalian? Ini sudah kalian pelajari waktu SD. Sama dengan konsep perkalian pada bilangan bulat. Nah, misalkan ada dua bilangan bulat, A dikali B. Nah, maksudnya di sini B itu dijumlahkan sebanyak A suku. Misalkan kita lihat contoh, 6 dikali negatif 20. Maksudnya kira-kira apa ya berdasarkan konsep di atas? Ya, benar. Negatif 20-nya dijumlahkan sebanyak 6 kali. Jadi, 6 dikali negatif 20 sama dengan negatif 20 ditambah negatif 20 ditambah negatif 20 sebanyak 6 kali. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya? Nah, setelah paham konsep perkalian, sekarang kita lihat untuk hasil kali dua bilangan yang bertanda sama, keduanya bilangan bulat positif atau keduanya bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah positif. Misalkan, positif 7 dikali positif 9, hasilnya positif 63. Kemudian, negatif 7 dikali negatif 9, hasilnya positif 63. Jadi, jika dua-duanya berupa bilangan bulat positif atau dua-duanya berupa bilangan bulat negatif, hasilnya akan positif. Kemudian, yang D, kalau dua-duanya bertanda berbeda, misalnya yang satu bilangan bulat positif, yang satunya bilangan bulat negatif, maka hasilnya berupa negatif. Misalnya nih, negatif A dikali B, hasilnya negatif AB. Atau negatifnya di belakang, positif A dikali negatif B, hasilnya juga negatif. Jadi, kalau salah satunya berupa bilangan bulat negatif, maka hasilnya berupa bilangan bulat
negatif. Kita lihat contoh ya. Negatif 5 dikali 8. Nah, salah satunya berupa negatif. Berarti hasilnya negatif. Negatif 40. Kemudian, yang contoh ketiga, 12 dikali negatif 13. Salah satunya berupa bilangan bulat negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Negatif 156. Sampai di sini kira-kira paham ya? Nah, kalau sudah mengerti dengan konsep perkalian, sekarang kita masuk pada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat hanya ada dua, yaitu yang pertama sifat tertutup, sama seperti pengurangan tadi. Kemudian yang kedua, sifat identitas, yaitu perkalian dengan bilangan 0. Kita lihat ya satu persatu. Untuk sifat tertutup, maksudnya setiap perkalian bilangan bulat A dan B akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, contohnya negatif 6 dikali 8, hasilnya negatif 42. Di mana negatif 6, 8, dan negatif 42 itu adalah bilangan bulat juga. Nah, makanya dikatakan sifat tertutup. Nah, bagaimana ya dengan sifat yang kedua? Sifat yang kedua, jika bilangan bulat dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat ya, 13 dikali 0, hasilnya 0. Jadi, setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sampai di sini bisa ya. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat Ananda semua. Selamat belajar ya anak-anak.